Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Dar Olivia dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia, yaitu asal-usul dan kehidupan awal manusia praksara di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori bagaimana masuknya atau adanya manusia purba di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Nusantara yang mengatakan bahwa manusia purba di Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Dan teori yang kedua adalah teori Yunan yang mengatakan bahwa manusia praksara Indonesia berasal dari Yunan atau Tiongkok, yang sebelumnya manusia purba dari Yunan ini telah tinggal cukup lama di daerah Asia Tenggara lainnya, terutama di Vietnam. Teori yang ketiga adalah teori Afrika yang mengatakan bahwa manusia purba di Indonesia itu berasal dari Afrika, yang mana manusia purba dari Afrika ini baru muncul pada tahun 200.000 sebelum Masehi. Dan kemudian diragukan kebenarannya teori ini dikarenakan para peneliti Indonesia telah menemukan fosil Meganthropus, manusia purba Meganthropus yang ternyata sudah mendiami di Nusantara itu sejak tahun 1,9 juta tahun sebelum Masehi. Manusia purba dari luar Indonesia bisa datang ke Indonesia itu dikarenakan dulu suhu bumi itu sangat dingin sehingga terbentuk es pada bagian utara bumi yang kemudian menyebabkan turunnya tinggi permukaan air laut dan terbentuknya banyak daratan baru sehingga memudahkan manusia purba pada saat itu untuk berpindah tempat meskipun menempuh jarak yang sangat jauh. Kemudian, Meganthropus yang merupakan manusia purba pertama di Indonesia itu berevolusi menjadi Pithecanthropus, kemudian berevolusi lagi menjadi Homo. Homo ini terdiri dari tiga, yang pertama ada Homo wajakensis, yang kedua Homo solowensis, dan yang ketiga Homo floresiensis. Selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan awal manusia praksara yang dimulai dari masa berburu dan mengumpulkan makanan atau biasa kita sebut dengan zaman Paleolitikum. Nah, pada zaman ini dilakukan sejak sampai dengan tahun 12.000 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini manusia purba suka sekali berburu yang menjadi mata pencarian utamanya dikarenakan pada masa ini merupakan puncak perkembangan hewan mamalia atau hewan menyusui. Nah, oleh karena itu, manusia purba yang terdiri dari Pithecanthropus sampai dengan Homo sapiens itu tempat tinggalnya secara berpindah-pindah atau nomaden. Nah, kemudian terpikirkanlah oleh kita, bagaimana sih mereka berburu dan mengelola hasil buruannya? Ternyata mereka memiliki alat khusus. Salah satunya adalah kapak perimbas, alat serpih, dan juga alat dari tulang. Nah, masa yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan tanaman tingkat lanjut atau biasa kita sebut dengan zaman Mesolitikum. Masa zaman Mesolitikum ini terjadi sejak tahun 10.000 sampai dengan 2.500 sebelum Masehi. Nah, manusia purba pada zaman ini masih mengumpulkan makanan seperti zaman sebelumnya. Dan juga mereka sudah memiliki sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Nah, mereka juga memiliki tempat tinggal secara semi-sedenter dan mereka lebih memilih tinggal di gua-gua payung yang terletak di sekitaran sungai atau sumber air atau sumber makanan. Nah, lalu karena mereka suka tinggal di tempat seperti gua, oleh karena itu di dalam gua mereka ditemukan banyak sekali tumpukan sampah kulit kerang dan kulit siput yang menumpuk yang kita sebut dengan Jokkenmodinger. Nah, pada zaman ini juga manusia purba pertama kali menemukan api dan juga mereka sudah mulai mengenal melukis di dinding-dinding gua atau karang. Nah, alat-alat yang mereka gunakan adalah alat dari tulang dan juga serpihan. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam atau biasa kita sebut dengan zaman Neolitikum. Zaman ini terjadi sejak tahun 1.500 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini manusia purba sudah meninggalkan kegiatan berburu dan berganti dengan kegiatan bercocok tanam. Mereka juga mulai memelihara beberapa hewan tertentu. Dan kegiatan bercocok tanam mereka itu dilakukan dengan cara slash and burn atau menebang pohon-pohon dan semak belukar untuk memperoleh lahan pertanian. Nah, karena itu mereka juga bertempat tinggal secara sedenter atau sudah menetap. Nah, dalam kegiatan sehari-harinya mereka sudah mengenal kegiatan gotong royong dan pengaruh pemimpin di sini sangat kuat. Nah, lalu hasil-hasil budaya yang mereka tinggalkan adalah beliung persegi, kapak lonjong, gerabah, dan juga perhiasan. Nah, pada masa ini, manusia purba juga sudah mengenal aliran
dinamisme dan animisme. Nah, aliran animisme ini merupakan kepercayaan bahwa benda-benda mati itu memiliki roh, dan dinamisme merupakan kepercayaan bahwa benda-benda mati memiliki kekuatan gaib untuk memberikan manfaat bagi manusia. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam tingkat lanjut atau biasa kita sebut dengan zaman megalitikum. Nah, zaman ini identik dengan banyaknya bangunan-bangunan besar sebagai media untuk pemujaan arwah nenek moyang. Nah, salah satu contoh bangunannya adalah menhir. Nah, menhir ini merupakan tugu batu dan juga punden berundak yang merupakan bangunan yang disusun secara bertingkat. Nah, pada masa ini orang yang sudah meninggal itu diberikan sesajian yang sebaik mungkin dan juga dikubur secara langsung dan tidak langsung. Penguburan secara langsung dilakukan secara langsung dikubur dalam tanah, dan tidak langsung mayat dimasukkan ke dalam peti untuk melakukan upacara. Nah, selanjutnya adalah masa perundagian atau zaman logam. Nah, pada zaman ini manusia purba sudah terampil dalam mengelola logam. Nah, biasanya produk dari logam yang dihasilkan itu digunakan sebagai alat untuk ritual keagamaan, dan juga mereka sudah mengenal sistem perdagangan yang dilakukan secara barter. Nah, dan mata pencarian mereka itu masih sama, yaitu dengan bercocok tanam. Dan mereka juga sudah menetap di banyak daerah. Nah, dalam bermasyarakat, mereka sudah membentuk aturan atau norma-norma yang berlaku, dan diperlukan pemimpin untuk mengelolanya. Nah, hasil dari logam yang dibuat tadi adalah moko, nekara, kapak corong, dan juga perhiasan dari perenggu. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.